Enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu, Sampurasun. Selamat malam, Sobat Damai. Pada kesempatan ini, kita akan menyelenggarakan talk show lagi ya di Instagram di Halakoh Damai ke-109. Sebelum itu saya mau menyapa dulu narasumber kita yaitu Kak Jar Nenohai. Hai Kak, salam kenal. Halo, salam kenal juga. Oke, oke. Pada kelas talk show malam hari ini, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Ami Fajria atau biasa dipanggil Ami ya. Pada malam ini kita akan membahas tentang religious studies, yaitu pendidikan masyarakat Merapu, dinamika pendidikan masyarakat adat di Indonesia. Tentunya ngobrol bareng sama Kak Jar Nenohai dari CRCS Universitas Gajah Mada, yang akan dimoderatori juga oleh Teh Ninis dari CRCS UGM. Hai Teh Ninis, apa kabar? Halo Ami, kabar baik. Gimana kabar Ami? Alhamdulillah, insya Allah baik. Oke, nanti juga kita akan ditemani sama host kita, aku sendirian, Fajria, dan juga ada Kang Lutfi dan juga Kang Daus. Nah, nanti mereka juga di sela-sela diskusi tentunya akan menyanyikan lagu ya, sebuah lagu di sela-sela diskusi, atau izinkan saya menyebutkan kemitraan dulu, yaitu Halakoh Damai bekerja sama dengan Program Integritas Terbuka RCJ Indonesia, lalu Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Prodi Studi Agama-Agama S1, S2, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lalu CPCRS Fakultas Filsafat Unpar, dan juga YPC ya. Dan Sobat Damai, jangan lupa dukung kami di Instagram @halako_damai, di YouTube kami juga Halako Damai, dan email integritas.terbuka@gmail.com, atau email kami yang baru halakodamai@gmail.com, dan jurnal kami di Integritas Terbuka Peace and Interfaith Studies. Oke, mungkin langsung aja ya Sobat Damai, dan terima kasih Kak Bang JR udah meluangkan waktunya untuk bisa sharing-sharing sama kami di Halako Damai, juga Sobat Damai semua. Aku serahkan ke Teh Ninis dulu ya, lalu nanti akan dilanjut oleh pembukaan sama Kak Jar. Tapi sebelum itu mungkin kita dengarkan dulu ya, ada sebuah lagu gitu ya, sebuah lagu dari Kang Daus ya, Oke. yang akan dibawakan. Oke, silakan Kang Daus. Mantul nggak? Enggak ya? All pirate, yes, they arrived, sold out to the merchant ships. Minute after they took I from the bottomless pit. But my hand was made from by the hand the Almighty. Before what in this generation triumphantly. Won't you help to sing songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery.
No more ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophet while we stand aside and look? Oh, some say it's just a part of it. You've got to fulfill the book. Oh, won't you help to sing songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. No more ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy. No, stop the time. How long shall they kill our prophet while we stand aside and look? Oh, some say it's just a part of it. You've got to fulfill the book. Won't you help to sing the songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption song, redemption song. The songs of freedom is all I ever have. The songs of freedom, the songs of freedom. Okay. Oke. Sangat apa itu Kang judulnya? Judulnya teh Redemption Song. Redemption Song. Red? Ini Redemption Song. Lagunya Bob Marley. Lagunya Bob Marley. Enakan banget ya lagunya. Semangat untuk mengawali diskusi kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih Kang Daus. Kita langsung aja mulai diskusinya ya ke Teh Ninis sebagai moderator dan nanti dilanjutkan sama Bang Jar. Oke. Oke, makasih banyak Ami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat malam, sahabat damai dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga penuh kesejahteraan ya di kesempatan pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita akan ngobrol bareng dengan Abang JR. Boleh abang, boleh kakak kali ya? Atau mas? Terkait pendidikan masyarakat Marapu. Nah, ini kita akan bahas dinamika pendidikan masyarakat adat di Indonesia. Mungkin itu topik lebih luasnya gitu ya. Sebelumnya, kita mau kenalan dulu dengan Bang JR. Jadi, Bang JR ini adalah salah satu kakak tingkat saya di CRCS Gajah Mada University. Silakan Bang Jar boleh kenalan dulu mungkin aktivitasnya apa gitu selain kuliah dan kenapa nih ini kan topik tesis ya, topik tesis. Kenapa pilih di Marapu gitu. Silakan Bang Jar. Ya, terima kasih. Halo semua, salam kenal. Saya Jar Nenohai dari CRCS UGM. Seperti tadi sudah diperkenalkan juga. Aktivitasnya jadi ngerjain pekerjaan dari dosen, yaitu revisi tesis. Itu yang dijalankan sejauh ini. Mahasiswa tingkat akhir. Dan kenapa pilih di Marapu? Karena itu salah satu komunitas adat yang sudah punya pendidikan kepercayaan formal di Indonesia, diantaranya dan tertarik karena banyak penelitian biasanya di daerah Jawa dan sekitar ini. Saya pilih di daerah Indonesia Timur, mungkin juga karena satu daerah, jadi sekalian ya itu dulu dari saya nanti. Oke, makasih banyak Bang Jar. Dan sebelumnya selamat datang untuk sahabat damai yang baru bergabung di live
talk show pada malam hari ini. Ada Mbak Lisa dan juga Mbak Neni ya, ada ikut bergabung pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita mungkin agak sedikit berbeda gitu ya dari talk show yang ada gitu. Biasanya kita yang lain mungkin materi di awal, nanti di akhir akan ada tanya jawab. Nah, sekarang di Halakoh Damai ini agak sedikit berbeda, sahabat damai. Nanti Bang Jar akan menjelaskan apa temuan-temuan yang ada di Marapu gitu. Dan nanti di tengah-tengah mungkin boleh bertanya dengan raise hand atau mungkin langsung di kolom chat gitu ya. Atau mungkin bisa saya ajukan juga pertanyaan gitu Bang Jar ya. Seandainya ada hal-hal yang mungkin kurang jelas gitu atau mungkin kayaknya menarik gitu. Nanti akan di tengah-tengah. Oke, tanpa basa-basi lagi kita lanjut aja langsung ke Bang JR. Oh ya, ini ada Kang Lutfi. Halo Kang Lutfi. Belum disapa, kasihan. Ya, ada Kang Lutfi juga nanti yang akan ikut dalam diskusi kita ya. Oke, silakan Bang JR dan juga mungkin ditambahkan gitu. Bang, kenapa ngambilnya isu pendidikan gitu? Emang ada apa yang menarik di isu itu gitu ya? Silakan Bang JR. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya share screen dulu ya. Oke. Ya, apakah sudah kelihatan kawan-kawan? Sudah. Sip, terima kasih. Sebelumnya terima kasih pada panggilan ini tadi keren ya, Sobat Damai. Semua Sobat Damai di sini sudah diundang dalam diskusi ini. Saya senang sekali karena kita bisa sama-sama mendiskusikan dan mempopulerkan salah satu isu penting tentang pendidikan masyarakat adat, khususnya pendidikan agama Marapu. Terima kasih sudah diingatkan Teh Ninis. Kenapa ambil isu pendidikan? Pertama mungkin alasan personal saja karena saya sangat meminati isu pendidikan secara praktik dan teori. Maksudnya sebelum masuk CRC saya sudah suka pendidikan, pernah bekerja dan sampai sekarang sebagai pendidik di gereja. Jadi pendidikan jadi bagian hidup. Lalu mungkin di sini semua pernah dengar Paulo Freire misalnya, salah satu tokoh favorit. Jadi ya saya mau meneliti apa yang menjadi bagian dari pengalaman hidup dan pekerjaan. Lalu yang kedua, studi indigenous religion atau masyarakat adat di Indonesia. Nampaknya isu pendidikan belum banyak diminati. Banyak yang ambil isu misalnya ekologi, kebebasan beragama, banyak. Tapi bagi saya pendidikan juga salah satu topik penting yang tidak boleh kita lewatkan. Jadi dua hal mendasar seperti itu. Kita diskusi tentang pendidikan kepercayaan Marapu. Nanti ada alasan kenapa saya kasih kurung agama di situ, tapi paling tidak bahwa ini ada beberapa gambar murid-murid anak-anak Marapu yang saya temui. Ini adalah bagian dari penelitian tesis. Saya melakukan penelitian lapangan di Sumba selama 3 bulan, jadi ada sedikit sentuhan etnografi. Jadi banyak data lapangan yang akan saya paparkan di sini. Mungkin saya pengen tanya sedikit, apa yang teman-teman pikirkan ya ketika mendengarkan masyarakat adat dan pendidikan. Jadi katanya kita boleh interaksi, jadi saya suka. Kira-kira apa yang teman-teman, atau ketika terima poster itu, sudah terpikir enggak kita mau bahas apa kira-kira? Ada yang boleh mau jawab, mungkin boleh chat atau manfaatkan fitur raise hand. Semuanya oke, saya kira. Ya, dari Neni, belum kakak. Oke, Nek, sudah bergabung. Apa yang ada di pikiran teman-teman? Pendidikan, lalu masyarakat adat. Bagaimana mungkin kedua hal ini saling berhubungan? Atau jangan-jangan tidak berhubungan, tapi kita paksa aja supaya lulus kuliah. Boleh dari Ami ada Iya.
Oke, boleh. Aku ya, waktu aku belajar di kuliah juga belajar sedikit gitu ya tentang studi masyarakat lokal gitu. Atau aku juga penelitiannya memang tentang ini ya, masyarakat adat, terutama pada perempuan gitu. Nah, yang aku pikirkan ya dari lihat poster sama uh, istilah masyarakat adat dan pendidikan gitu kaitannya. Mungkin aku berpikir tentang bagaimana mereka mendapat pendidikan yang layak di Indonesia terutama ya di Indonesia atau hmm, sudahkah mereka uh, merasa terpenuhi gitu ya hak-haknya dalam pendidikan gitu. Dan juga mungkin masyarakat-masyarakat di Merapu terutama atau di Jawa Barat juga ya masih banyak yang belum mendapat keadilan gitu ya. Misalnya ada beberapa teman yang cerita kalau karena dia masyarakat adat atau lokal gitu ya, sulit gitu mendapatkan akses gitu. Walaupun sudah ada akses, tapi memang lingkungannya tuh dibatasin gitu loh. Kayak dia nggak bisa benar-benar mendapatkan hak pendidikan karena dia siswa di situ atau mahasiswa di situ, tapi selalu aja dilihat dari latar belakangnya gitu. Itu jadi hal yang uh, bikin ketimpangan gitu ya bagi teman-teman di masyarakat adat gitu. Nah, kalau pertemuan ini sih aku belum tahu ya di Merapu seperti apa pendidikannya, apakah uh, pemerintah di sana sudah memberikan fasilitas atau seperti apa yang masyarakat sana lakukan atau penelitian yang Kak Jar teliti di sana gitu. Jadi ingin tahu juga gitu insight-nya di sana. Oke. Makasih Ami. Ini juga Bang Jar ada dari Mbak Lisa. Boleh silakan. Ya, silakan. Iya. Menarik pertanyaannya, pertanyaan yang sebenarnya reflektif kalau menurut saya. Jadi kalau yang langsung ini saya juga belum tahu nanti Bang Jar seperti apa penelitiannya begitu. Tetapi ketika mendengar istilah masyarakat adat dan pendidikan, selama ini tuh saya menganggap bahwa masyarakat adat itu adalah inti dari peradaban. Karena mereka menyimpan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang satu bisa kita bisa katakan bersifat ekologis gitu kan, etika moral dan nilai-nilai kehidupan begitu. Maka kalau dihubungkan dengan pendidikan, saya justru melihat kita mungkin hari ini perlu banyak belajar dari masyarakat adat tentang nilai dan moral yang rasanya sudah mulai hilang begitu di dalam tatanan kehidupan sosial kita. Kalau dari saya itu, Bang Jan. Oke, makasih banyak Mbak Lisa. Silakan Bang Jar dilanjut. Oh ya, sebelumnya juga ada Bang Wilko dan juga Gina yang sudah gabung. Selamat datang. Nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa raise hand atau langsung di chat. Silakan Bang Jar dilanjut. Ya, terima Oke, kasih. ini agak menarik ya sekarang. Oh ya, Udah di awal udah panas, udah banyak yang raise. Iya, betul. Lanjut. Silakan Bang Jar Ya. dilanjut. Nanti ini makin lebih panas lagi Bang. Ini Kang Lutfi. Silakan Ya, Bang. siap. Terima kasih. Kita simpan dulu jawabannya, nanti mungkin akan dimasak lagi ke depan biar makin panas. Oke. Jadi latar belakang penelitian ini begini. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar atau mungkin kita tahu tentang putusan Mahkamah Konstitusi tahun 97 nomor 97 tahun 2016 tentang Undang-Undang Admindo. Jadi itu salah satu putusan di mana kita berbahagia negara Indonesia mengakui hak-hak masyarakat adat, dan namanya undang-undang itu punya implikasi. Jadi ada 4 kalau tidak salah. Salah satunya adalah memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat adat. Pendidikan formal sebagai hak negara. Jadi ada 4 implikasi, salah satunya itu bukti implikasinya adalah keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 27 tahun 2016 tentang layanan pendidikan kepercayaan bagi 261 kelompok agama leluhur
dan penghayat kepercayaan di Indonesia. Jadi sejak saat itu kita harus segera melupakan istilah bahwa Indonesia hanya punya 6 agama, karena kita punya lebih dari 6 sebenarnya. Sebetulnya pun 261 ini masih ongoing, karena belum ada yang namanya administrasi kan, tergantung pemerintahnya serius atau tidak, sebetulnya jumlahnya bisa lebih banyak. Jadi di Indonesia sudah banyak, misalnya di Medan Parmalim sudah ada, kalau tidak salah 1-2 tempat. Lalu di Jawa misalnya Sabta Dharma, Kejawen, di beberapa kota misalnya Semarang, Surabaya sudah ada pendidikan kepercayaan. Jadi seperti pendidikan agama itu, kalau di Islam misalnya kalau tidak salah PAI ya, lalu di Kristen pendidikan agama Kristen itu sudah ada bentuk formalnya. Nah, di Marapu itu namanya pendidikan kepercayaan Marapu. Jadi nanti beda di belakang-belakang aja, misalnya pendidikan kepercayaan Parmalim, pendidikan kepercayaan Sabta Dharma, pendidikan kepercayaan Marapu. Nah, jadi sejauh yang saya tahu pendidikan kepercayaan di Marapu itu pertama di Indonesia Timur. Lalu kenapa menarik juga? Karena kalau tidak salah Marapu itu salah satu komunitas terbanyak di Indonesia. Di kabupaten yang saya teliti di Sumba Timur misalnya itu ada 17.195 jiwa, kakak. Ya, kakak berarti dia lebih dari itu kan. Dan itu belum selesai dicatat karena masalah geografis. Biasalah daerah daerah timur kalau geografisnya belum menantang itu belum jadi. Jadi itu alasan katakanlah latar belakang penelitian atau proposal yang saya ajukan. Jadi pendidikan kepercayaan Marapu itu jadi penelitian saya melihat bagaimana implementasi pendidikan ini. Karena menarik ya, pendidikan kepercayaan Marapu menurut undang-undangnya bisa di Permendikbud adalah pendidikan kepercayaan disebut adalah pendidikan agama bagi penghayat kepercayaan. Artinya dia sebutnya bentuk dari pendidikan agama yang diperluas. Jadi mengakui keberagaman agama sekaligus memberikan layanan yang sama dengan seluruh. Jadi mungkin kita berharap 10, 20, 50 tahun ke depan jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba di sekolah itu mata pelajarannya ada pendidikan kepercayaan lain-lain karena ini masih terus digulirkan. Mungkin penting untuk kita bicara sedikit dulu ya. Siapa atau apa itu Marapu. Jadi Marapu itu berasal dari 2 kata, itu ma yang berarti yang, which, dan rapu atau rapo yang berarti sudah mendahului. Jadi Marapu itu aksennya, Marapu. Jadi kalau orang Sumba bilang, merujuk pada seluruh ciptaan atau beings yang sudah hidup di dunia nyata dan tidak nyata. Jadi Marapu itu seluruh yang ada sekarang, lalu yang sudah mendahului atau telah meninggal. Namun jadi yang sudah mendahului itu tidak sepenuhnya tiada, namun hidup di tempat lain. Itu disebut paraing Marapu. Jadi dunia sesudah kematian atau mereka sebut dunia tidak nyata, itu disebut paraing Marapu. Paraing itu bahasa Sumbarnya kampung atau wilayah. Jadi wilayah Marapu. Menariknya Marapu, ini yang salah orang pikir bahwa seolah-olah Marapu itu menyembah orang mati. Tidak, Marapu itu merujuk pada seluruh ciptaan. Jadi batu, hewan, tumbuhan itu punya Marapu. Jadi semua yang sudah tiada itu punya Marapu. Karena Marapu percaya seluruh ini hidup, seluruh dunia ini hidup, alam itu hidup. Ketika dia tiada itu disebut Marapu. Jadi orang juga salah pikir mereka menyembah orang mati. Tidak, mereka hanya pindah dunia ke dunia yang tidak nyata. Disebut material and non-material world. Jadi dunia kita kan material kan, yang ada spiritualnya misalnya begitu. Dan dunianya terhubung. Tetapi bukan surga. Surga juga ada dalam ajaran Marapu, tapi tidak ke situ. Itu tidak jadi bagian dalam diskusi ini. Hidup di Paraing Marapu adalah penghubung antara dunia saat ini dengan Tuhan. Jadi Marapu juga punya konsep Tuhan, cuma saya taruh T kecil karena Tuhan yang dimaksud beda. Jadi di dalam bahasa Sumber disebut Miri. Oleh karena itu banyak sumber, misalnya kalau teman-teman penelitian Marapu, nanti banyak buku-buku tulis Marapu itu perantara. Ya betul juga. Karena orang Marapu percaya bahwa para Marapu ini yang di dunia tidak nyata, yang dapat menyampaikan permohonan kepada Miri. Jadi bagi orang Marapu, manusia itu atau alam tidak bisa sembarangan ke Tuhan. Karena manusia itu terbatas dan berdosa.
Sehingga yang hanya tahu Tuhan atau yang bisa menyampaikan permohonan pada Tuhan adalah para merapu, karena mereka sudah di dunia para merapu atau dunia tidak nyata. Bagi mereka jarak antara Tuhan dan manusia itu lebih dekat dengan misalnya para merapu di dunia tidak nyata. Jadi bagi orang merapu miri yang tak terjangkau itu sebagai saya pilih absolute transcendent, karena menarik ya, menurut orang merapu Tuhan itu tidak ada yang tahu dia siapa. Dia betul-betul absolute transcendent, tidak bisa ketahui. Mungkin dalam ajaran agama-agama kita mungkin ada juga ya, Tuhan itu Maha Esa, Maha Kuasa, mungkin begitu juga. Jadi orang merapu percaya bahwa Tuhan itu tidak ada yang tahu. Dia ada, tapi tidak ada yang tahu. Kenapa orang merapu percaya Tuhan itu ada? Karena seluruh yang ada di dunia ini, kita sebut kalau aspek ontologi lah. Dunia ini tidak mungkin ada tiba-tiba, tapi harus ada yang menciptakan. Nah, dia itu Tuhan. Tetapi Tuhan itu jauh dari kita. Oleh karenanya merapu tidak sembarangan menyebut Tuhan. Jadi mereka tidak sembarangan kita misalnya di Kristen, oh Jesus Christ tiba-tiba. Bagi merapu itu tidak bisa begitu, karena merapu dalam kias, jadi Tuhan itu hanya dikenal lewat sifat. Tapi siapa, apa itu Tuhan, apa Tuhan punya gender, apa Tuhan punya rambut, tidak ada yang tahu. Jadi ketika berdoa atau mereka sebut hamayang, mereka hanya menyebut sifat Tuhan. Yang dalam bahasa Sunda misalnya nama Balaru Kahilu, nama Bakulua Mata, yang berarti yang maha mendengar dan yang maha melihat. Kadang ada yang bilang yang besar telinga dan yang besar mata dan lebar telinga. Maksudnya Tuhan itu sosok yang mendengar. Karena dia menjawab doa atau kita susah Tuhan bantu, makanya mereka percaya Tuhan itu maha melihat. Karena bisa melihat kita. Nah, ada lain misalnya nama Kanjakanya Awangu. Maaf ya, saya bacanya jelek karena bukan orang Sumba, tapi kalau kira-kira begitulah. Mengadu nama Latawihinya Nata nama Tangara. Yang berarti yang berada di tahta yang paling tinggi dan mengalaskan kakinya di bumi. Jadi Tuhan itu dikenal lewat sifatnya, bukan persona atau subjek. Penganut agama merapu menyampaikan permohonan pada Miri, saya diajar untuk lebih hati-hati dan menghargai bahasa asli begitu. Jadi mohon maaf saya pakai istilah-istilahnya karena supaya kita tidak menghegemoni melalui media seperti ucapan lisan, mimpi, dan ritual. Nah, jadi pada Tuhan itu lewat ritual, salah satunya yang umum terjadi seperti pada kata udah kawindu. Kata udah kawindu itu ritual hamayang atau doa di depan rumah, misalnya pada gambar di kiri itu ada satu kayu yang dibaluri darah ayam. Itu ritual seperti ibadah di rumah lah gitu. Lalu Mangejing Akbar itu semacam ritual besar yang ada 5 tahunan, itu banyak sekali prosesinya, bisa 1 hari full. Lalu ritual ladang, panen, kelahiran, kematian, dan lain-lain. Saya kira ini umumnya ada di mana-mana. Dan ritual juga menjadi cara orang Merapu menghormati alam sebagai sesama ciptaan. Jadi misalnya begini, ritual panen pada orang Merapu itu adalah ritual izin kepada Merapu dari padi untuk mengambil nyawa dari padi untuk dirubah menjadi beras. Jadi tidak sembarangan mereka membantai tumbuhan atau membantai hewan, karena bagi mereka mengambil nyawa dari makhluk hidup itu melalui proses ritual. Jadi ritual itu sebetulnya cara orang menghormati ciptaan. Ini salah satu bagian penting dari tesis saya, yaitu salah satu ajaran Merapu yang sangat umum dipahami orang Sumba. Itu disebut Lipayenu Lipatembi atau Indonesianya cinta kasih. Ada yang bilang kasih sayang, ada yang bilang menghormati, macam-macam. Tapi secara singkat, misalnya orang Merapu ketemu nanti bilang Patembi. Patembi itu berarti sapaan, menghormati. Nah, Lipayenu Lipatembi saya terjemahkan ke Inggris itu jadi the wisdom of love. Adalah ajaran sekaligus praktik hidup orang Merapu. Jadi kasih orang Merapu itu tidak hanya diajarkan lewat mulut, tapi diajarkan lewat tindakan. Itu yang saya observasi selama 3 bulan di sana. Lipayenu Lipatembi adalah dasar segala ritual dan praktik hidup orang Merapu. Jadi begini, ritual itu diadakan karena orang Merapu menghargai dan menghormati leluhur. Ritual itu diadakan karena orang Merapu menghargai padi. Misalnya mereka bunuh padi, mereka tanam lagi padi. Jadi padi itu tidak mati sia-sia, tapi dia berguna untuk hidup. Mereka menghormati padi, diganti lagi dengan padi yang
baru. Tapi lipat itu mendasari seluruh kehidupan. Ada banyak contohnya nanti. Berangkat dari berbagai teori-teori pendidikan dan pendidikan masyarakat adat. Jadi dalam kajian ini saya mengutip berbagai teori indigenous di tataran global. Saya mengkategorikan Lepayenu Lipatembi sebagai pendidikan agama Marapu. Jadi kalau tadi kita di awal melihat pendidikan di sekolah, namun pendidikan sebetulnya juga ada di komunitas yang saya sebut sebagai Lipayenu Lipatembi. Kenapa demikian? Jadi saya tidak bawa semua teori di sini. Namun ada penelitian saya Terry Waterspoon dari Kanada berargumen bahwa pendidikan masyarakat adat turut membentuk kondisi sosial, politik, dan ekonomi komunitas. Jadi saya kira di teori pendidikan manapun, pendidikan itu kan lebih luas dari konteks sekolah. Pendidikan itu melibatkan keseharian, karena cara orang hidup juga ditentukan cara dia dididik. Apa yang orang lakukan tidak jauh dari apa yang diketahui, itu pendidikan misalnya. Praksis, ya. Misalnya praksis itu konsep yang dihidupi. Kompleksitas dan ketersaling hubungan pengetahuan adat dan komunitas menjadi faktor pembeda dari pendidikan formal yang berfokus pada pendalaman teoritis. Jadi Waterspoon bedakan formal, judul artikelnya itu formal and informal indigenous education. Jadi kalau kita meneliti indigenous education pada komunitas harus dibedakan dulu. Bicara pendidikan di sekolah itu kan kaku sekali kan. Menurut Waterspoon harus lebih luas. Jadi kerangka Lipayenu Lipatembi tidak hanya menjadi ajaran, tetapi juga membentuk komunitas. Karena cara orang Merapu menjamu tamu misalnya, atau cara orang Merapu hidup, cara orang Merapu memstruktur masyarakat, cara orang Merapu melakukan ritual. Misalnya di sebelah ada ritual itu kuda namanya Pasola, itu salah satu ritual terkenal, atau bikin rumah. Jadi adat itu punya basic knowledge. Itu tidak sembarangan. Oleh karena itu, Lipayenu Lipatembi itu diajarkan dalam keseharian. Misalnya mengajarkan anak ritual, mengajarkan anak cara membuat rumah, berladang, atau menghormati tamu, itu semua pedagogi. Jadi yang paling dasar dari tujuan pendidikan bagi orang Merapu adalah menjaga relasi alam semesta dan relasi dengan para Merapu yang sudah mendahului. Jadi singkatnya begini teman-teman, bahwa kehidupan keseharian yang adalah pendidikan orang Merapu itu tujuannya adalah untuk menjaga relasi dengan alam. Makanya misalnya dalam kasus-kasus terbaru ketika tanah mereka diambil, mereka melawan karena mereka kehilangan, mereka itu memiliki diajarkan sejak kecil untuk menjaga relasi dengan alam. Ketika tanah itu hutan itu diciptakan sebagai hutan, maka tidak boleh sembarangan dirubah menjadi pabrik. Karena itu tidak sesuai dengan tujuan hutan itu ada. Tapi jika mau dirubah menjadi pabrik misalnya harus melalui proses-proses ritual tertentu. Nah, itu yang sebetulnya menjadi akar dari beberapa konflik tanah adat di beberapa tempat karena orang tidak paham bahwa masyarakat adat punya ajaran sendiri tentang alam. Karena orang Marapu mencintai Lipayenu Lipatembi leluhur mereka karena mereka percaya bahwa kehidupan yang ada sekarang tidak mungkin ada tanpa kehidupan sebelumnya. Jadi menghormati leluhur adalah bagian dari cara menghormati kehidupan. Oleh karena itu mereka mengajarkan anak-anaknya untuk menghormati leluhur. Jadi pedagoginya di situ, tujuan basic pendidikannya. Bang Jer, sebelum lanjut boleh nggak nanya dulu? Oh ya, silakan. Ya, tadi kan sempat mention ya tentang bagaimana mereka sangat penuh cinta kasih terhadap alam gitu ya, dan tadi juga bagaimana tanah itu kalau dijadikan pabrik misalkan atau mungkin diambil oleh perusahaan, mereka juga akan melawan. Nah, dari apa yang menjadi pengalaman Bang Jar atau mungkin dari apa yang Bang Jar pernah baca, pernah nggak ada kejadian seperti itu gitu, di mana lahan mereka diambil dan kemudian bagaimana cara mereka melawannya itu seperti apa gitu? Masih di mute Bang, maaf. Masih di mute. Ke mute lagi, maaf.
Iya. Hmm. Sekarang gimana? Ya. Oke, terima kasih. Baik, tahun 2021 itu banyak penelitian yang menunjukkan misalnya ketika mereka menolak pembangunan saya lupa di daerah namanya Kabaru, itu Gubernur Victor Laiskodat, Gubernur Nusa Tenggara Timur turun ke sana dan mereka konflik di situ. Jadi orang Marapu itu pergi ketemu, itu banyak di berita, cari aja misalnya CNN, Kompas, pergi untuk berdiskusi bahwa tanah itu tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan. Jadi orang Marapu itu juga paham yang namanya dialog, demokrasi, maksudnya mereka suka duduk berdiskusi, tetapi kemudian Gubernur Victor Laiskodat itu marah karena orang Marapu tidak mau menyerahkan secara tiba-tiba tanah mereka, lalu terjadi salah ketuanya waktu itu namanya Ubu Marambahau itu protes dan hampir terjadi perkelahian seperti terjadi tapi dalam level yang kecil karena pemerintah datang mengambil dan mengalihfungsikan secara sepihak. Jadi model-model perlawanan itu sebetulnya orang Marapu juga punya pendekatan dialog di situ. Dan konflik terjadi biasanya bukan karena dipicu oleh mereka sendiri. Sehingga ketika terjadi pada tahun 2021 misalnya, orang-orang Marapu kemudian merespon dengan amarah. Karena gubernur mengatakan secara verbatim, kalian orang kelompok-kelompok monyet, dikatakan oleh gubernur di situ, dan ketua Marapu waktu itu Maramahawe marah dan dia melepas, saya ketemu dan wawancara langsung dengan dia melepas bajunya dan mengajak gubernur bagaimana kalau kita berkelahi di situ. Karena harga diri mereka diinjak-injak oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah gubernur NTT sendiri. Nah di situ sebetulnya termasuk dalam satu pertemuan dengan orang Merapu di desa namanya Desa Kamanggi, mereka sedang membangun dialog untuk mengambil tanah mereka yang dirubah menjadi pabrik gula oleh PT Jarum dan PT Wings di situ. Jadi orang Marapu mau berdialog karena mereka paham bahwa harus ada proses menghormati yang harus terjadi di situ. Tetapi biasanya tidak selancar yang lihat. Tapi upaya mereka untuk menjaga tanah itu tidak lepas dari rasa cinta atau rasa peduli mereka terhadap warisan leluhur. Kira-kira begitu. Dan ini ada. Ya, dari Mbak Neni, boleh? Oh iya, terima kasih. Menarik Bang Jer, Kakak Jer. Boleh Ini kenalan dulu nggak, Mbak? oh iya, saya Neni. Kebetulan tertarik juga dengan isu masyarakat adat dan tanah. Nah, menariknya kalau misalnya di Merapu berpikir tentang tanah yang refers to leluhur misalnya gitu ya. Nah, di masyarakat adat yang saya teliti juga bahas tentang tanah refers to leluhur. Nah, hari ini juga saya kebetulan berinteraksi dengan orang-orang Resan yang ada di Gunung Kidul. Juga ternyata orang-orang lokal mempercayai bahwa tanah merupakan leluhur. Itu satu. Tapi gini, Kak Jar. Selanjutnya. Jadi masyarakat lokal sekarang itu kan lagi berada pada titik peperangan dengan dirinya sendiri, kapitalisme dan pemilik modal di negara dan lain-lain. Itu kompleks menurutku. Ya. Nah, mungkin ini akan menjadi PR-nya kita sebagai akademik ataupun sebagai relawan-relawan lain melihat hal ini. Karena gini, ketika masyarakat lokal under pressure dengan kebutuhan perekonomian, kemudian saya kurang paham dengan ritual di Merapu, tapi
yang selama saya berinteraksi dengan masyarakat lokal, mereka membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam ritual mereka, gitu kan. Nah, salah satu yang mereka miliki, ini in case aja, mereka punya tanah, lahan ceritanya. Nah, salah satunya untuk memenuhi pemenuhan ritual ini adalah mereka menjual tanah mereka. It means bahwa seakan-akan mereka menjual leluhur mereka, yang dimana tanah itu merupakan identitas. Nah, apakah di Merapu ada case yang seperti itu dan bagaimana masyarakat adat di Merapu melihat isu-isu yang seperti itu? Terima kasih, Kak Jar. Oke, terima kasih Neni untuk pertanyaannya. Betul, itu memang apa ya? Selama ini kan kalau kita belajar di kelas itu, wah, indigenous itu punya perspektif yang indah-indah, lalu punya ritual yang menarik. Misalnya gambar-gambar sebelah ini kan menarik perhatian, misalnya kalau kita lihat ritual. Namun kalau bicara soal masyarakat adat, memang kita bicara soal satu apa? Satu komunitas yang ditindas ratusan tahun. Bayangkan ya, dari timeline itu penjajahan apa ya, mereka dikonversi paksa misalnya pada saat penjajahan atau kedatangan agama-agama itu ratusan tahun, lalu tiba pada Indonesia merdeka sampai sekarang mereka dijajah negara melalui serangkaian aturan tadi sampai tiba pada model-model pengakuan, sehingga betul bahwa mereka juga punya semacam konflik ya, karena contohnya kecil begini, kalau kita saya misalnya ketemu mereka beberapa tempat itu rasa inferiornya itu begitu tinggi gitu. Misalnya anak-anak Merapu yang saya temui di sekolah misalnya dengan orang-orang Merapu lain ketika interaksi di kelas itu kelihatan berbeda begitu. Namun sebetulnya disitulah kita perlu melihat sebetulnya, kalau saya lebih suka bertanya paling tidak apa yang bisa kita buat misalnya atau peran kita. Nah, saya juga bertanyakan itu sewaktu dengan masyarakat di Kamanggi di tahun ini Jarum sama PT Wings. Siapa yang tidak tahu dua nama pabrik itu yang mereka sekali banting koper aja berapa undang-undang bisa dibuat untuk mereka. Itu memang juga tantangan besar. Namun sebetulnya orang-orang yang punya kesadaran itu secara praktis tidak hanya kita, karena misalnya banyak NGO atau banyak orang-orang yang artinya kesadaran itu tetap ada di diri mereka, sehingga saya berpikirnya untuk melawan itu satu topik lain yang kompleks, tetapi bahwa paling tidak ada modal kesadaran dari mereka yang perlu kita dukung, kita empower, kita berdayakan bersama gitu. Salah satunya banyak cara, misalnya lewat mungkin apapun itu di akademiknya minimal tulisan ya, walaupun tergantung karena orang orang mau bacanya sudah syukur. Kita tulis susah-susah, revisi kiri kanan, tapi paling tidak bahwa misalnya di Marapu yang saya temui, orang tetap punya kesadaran, itu yang saya tulis di sini, bahwa sekeras apapun yang mereka hadapi, mereka masih bilang kalau tanah itu mereka cintai, makanya mereka lindungi. Itu satu kesadaran yang bagi saya mahal, karena ketahanan mereka itu terus dijaga. Contohnya orang-orang yang saya temui. Nah, bicara soal ritual yang mahal, betul. Kalian boleh cari di Google seberapa mahal mahar atau mas kawin perempuan Sumba itu, ratusan juta. Mungkin ini tahu juga di Makassar, panai-panai di betapa mahalnya. Namun saya di situ ya, karena mereka itu ditindas ratusan tahun, banyak budaya yang sebetulnya ada dan tiada. Maksudnya banyak budaya yang kadang bukan dari mereka. Jadi asimilasi dan asosiasi itu terus terjadi.
Misalnya kadang kita ketemu narasi atau istilah di Merapu yang kadang-kadang dekat dengan agama lain, misalnya. Atau misalnya dekat dengan budaya tertentu. Yang saya temui bahkan ada yang bilang bahwa mas kawin di Sumba itu tidak semahal yang dipikirkan, yang mahal itu gengsinya. Jadi tidak ada dalam sejarah Merapu, saya cari di literatur, itu tingkat pendidikan perempuan itu mendukung mahalnya perempuan, itu tidak ada di literatur. Tapi di orang Sumba ada. Orang Merapu bilang, kami tidak begitu. Orang Sumba bilang, itu budaya Sumba. Tapi orang Merapu bilang, lah, kalian pakai Sumba itu seluruhnya, itu budaya Merapu. Orang Merapu sendiri bilang tidak ada, orang Sumbanya bilang ada. Jadi lebih besar membeli ego daripada budayanya. Kadang-kadang kalau di Merapu begitu. Nah, orang Merapu itu mengerti bahwa tantangan zaman dan ekonomi itu membuat mereka harus berubah. Misalnya, di ritual kematian itu kan ada makan adat. Kalau makan adat itu kan yang di sebelah kiri ini di batok kelapa, atau mereka bilang tangabula hapa, kalau tidak salah bahasa Sumanya. Itu dulu semua tuh harus pakai makan itu, bahkan kuahnya ditaruh di mangkok, lalu pokoknya semuanya barang alam. Tapi karena mereka tahu alam sudah hilang, ya boleh diganti piring. Jadi ada kompromi yang sebetulnya bisa. Yang kadang-kadang kita perlu lebih sabar dan lebih teliti dengan baik, karena misalnya di Sumba itu tidak ada istilah S2 perempuan, S2 harganya lebih mahal dari perempuan S1, tidak ada kata orang Sumba, kata orang Merapu. Tapi orang Sumba yang ambil budaya Merapu malah merasa diri lebih. Jadi ada mungkin ya kita perlu namanya, kalau di teori kebudayaan ada namanya distorsi kebudayaan. Jadi kebudayaan itu dia ditumpuk oleh kebudayaan-kebudayaan lain yang kemudian membuat dia seperti sekarang ini. Dari saya begitu kayak. Oke. Ya, Oke terima Bang. kasih. Ini ada Mbak Lisa sama tadi Kang Lutfi sempat raise hand. Mau tanya jawab dulu atau mau lanjut dulu Bang Jar? Tinggal satu slide. Mungkin dilanjut dulu ya, biar nanti sekaligus beresin. Ada beberapa slide lagi, mungkin ada beberapa informasi yang belum disampaikan juga kan. Kajian gitu. Boleh disampaikan dulu, Kang. Mangga, silakan. Saya Ini bersabar. baru 3 slide nih. Ya. Saya bersabar. Betul kata Bang Lutfi, ini sudah mulai panas, tapi saya bersabar. Ini slide-nya Bang Jar selesai. Oke. Ya, ini Mangga, tinggal satu silakan, slide. Kang Jar. Oke, makasih. Silakan Bang Jar. Terima kasih. Ini tinggal satu slide, jadi kesabarannya boleh dipendekin, tidak apa-apa, karena sudah selesai sebetulnya. Jadi itu tadi kalau teman-teman belajar pendidikan, misalnya bahwa pendidikan itu kan punya tujuan, punya pedagogi lah. Saya kategorikan tadi Lepayeni Lepatembi melalui berbagai kerangka teori-teori yang dipakai. Jadi ada sedikit, karena paling tidak ada, jadi tujuan tesis saya itu begini, bahwa pendidikan formal itu kan sifatnya normatif ya di Indonesia. Karena di Indonesia ini semuanya kan serba terpusat. Pemerintah mau atur semua. Sehingga seolah-olah agama Merapu itu dipaksa ikut pendidikan seperti agama lain. Jadi begini, tujuan kita adalah mau agar pendidikan yang di sekolah itu dia mengakomodasi model pendidikan di masyarakat. Karena tidak semua pendidikan itu bisa dipaksakan di kelas misalnya. Ada hal-hal penting yang perlu dimasukkan untuk sebagai dalam kerangka mengembangkan atau memperbaiki pendidikan di sekolah. Jadi begini, pertama pendidikan agama Merapu di sekolah itu bersifat tekstualis dan doktrinal. Mungkin kita pernah rasa ya, seberapa doktrinasinya pendidikan di sekolah. Karena apa yang kita diskusikan tidak boleh keluar dari buku. Doktrinal dan tekstualis. Doktrinal itu maksudnya karena pada sebelah kanan itu pendidikan di agama Merapu itu disampaikan secara lisan dan praktikal. Kalau teori-teori indigenous sebut itu the living experience. Jadi agama indigenous people atau masyarakat adat itu belajar mengelola pengalaman. Mereka hanya bisa mencintai pohon, mencintai sungai kalau mereka tuh tahu betapa pentingnya pohon dan sungai dengan kehidupan keseharian. Ketika mereka harus ambil air, ketika mereka harus balik tanah untuk mencangkul, untuk menanam padi, menanam tumbuhan. Di situ mereka tahu pentingnya padi dan
air bagi mereka. Jadi mencintai alam tidak bisa diajarkan secara lisan seperti di kelas. Jadi di kelas itu memang terjadi di semua lini ya, bahwa pendidikan kita tuh indoktrinasi. Kemudian pendidikan di sekolah itu modelnya diajarkan secara sistematis dan dibatasi melalui serangkaian kurikulum. Seperti tadi bilang namanya Sisdiknas ya. Jadi pemerintah itu mengatur cara kita belajar. Nah, itu sebetulnya idealnya tidak boleh terjadi. Karena pendidikan di masyarakat adat itu terlangsung melalui pengalaman dan laku hidup keseharian. Lalu ada satu teori di pendidikan agama namanya modern monoreligius. Jadi di Indonesia pendidikan kita tuh disebut monoreligius karena hanya diajarkan kepada satu agama dan belajar agama itu saja. Monoreligius itu pendidikan mengutamakan kesamaan keyakinan murid dengan mata pelajaran yang diambil. Makanya kita itu, padahal kita itu tidak punya namanya kehangatan antar umat beragama di sekolah dan di masyarakat sebenarnya, karena kita dididik negara untuk mendalami dan menghormati agama sendiri. Nah, di Marapu, kalau teman-teman pernah lihat acara-acara masyarakat ada, itu tidak pernah pakai pintu masuk, lalu pakai karcis, dan yang boleh masuk agama itu saja. Tidak kan? Tapi orang agama masyarakat adat justru lebih inklusif. Mau siapapun yang duduk di situ, dia boleh ikut acara adat. Saya misalnya, saya dipersilakan untuk ikut acara adat, foto di sana, makan makanan adat. Itu bukti bahwa mereka tuh sangat terbuka. Beda dengan kita misalnya, misalnya pada agama lain, misalnya orang agama lain mau masuk ruang ibadah kita itu rasanya kayak ada panas begitu, rumah ibadah sedikit lagi meledak gitu, karena ada orang lain yang masuk. Tapi orang adat tidak. Mereka mengutamakan interaksi antar komunitas beragama. Nah, itu membuat agama, karena begini, masyarakat Merapu itu lama ditindas Kristen di Sumba. Kalau tidak dibuka ruang untuk dialog, maka percuma ini pendidikan di sekolah. Lalu pendidikan pendidikan kepercayaan Marapu itu merujuk pada yang di sekolah, itu melibatkan sedikit pihak, buku, guru, murid, dan narasumber tertentu. Nah, itu berbeda dengan di komunitas. Jadi di komunitas itu pendidikan untuk melibatkan alam semesta. Ritual itu selalu di depan katauda dan beralaskan tanah dan beratapkan langit. Itulah pendidikan Marapu. Jadi yang mereka pelajari itu kenapa ayam harus disembelih, kenapa misalnya jumlah nasi, tempat nasi itu harus 6, kenapa misalnya harus ada alat pinang itu harus berapa. Jadi itu semua punya makna. Nah, jadi orang Marapu selalu bilang bahwa ritual itu tidak bisa hanya sekedar diajarkan secara lisan. Dan tidak bisa diada-adakan, karena namanya ritual itu terjadi pada momennya. Misalnya kalau ritual kematian harus ada kalau ada orang mati. Jadi aneh mereka di kelas diskusi tentang ritual kematian, tapi istilah di kelas itu alat peraganya begitu. Itu aneh menurut mereka. Jadi tidak lengkap. Yang terakhir mengutamakan kalau di pendidikan agama, menurut Sisdiknas, undang-undangnya segala macam itu mengutamakan peningkatan kualitas iman dan takwa. Itu di undang-undang. Bayangkan iman dan takwa dan budi pekerti. Di Marapu, pendidikan Marapu itu mengutamakan kehangatan relasi antara komunitas Marapu dan alam semesta. Jadi tujuan pendidikan di Marapu adalah menjaga agar generasi Marapu tetap menghormati ritual dan para Marapu. Jadi pedagoginya itu adalah pedagogi relasi yang terjadi dalam prinsip Lepayenu Lepatembi. Akhir kata saya ucapkan Patembi, 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 yang berarti respect to all living things, yang berarti saya rasa hormat pada kita semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Jar sudah memaparkan banyak hal ya dari perspektif pendidikan masyarakat Marapu. Silakan, tadi ada Mbak Lisa dan juga Kang Lutfi. Boleh Mbak Lisa dulu jika ada tadi pertanyaan atau mungkin tanggapan gitu. Silakan Mbak. Iya, saya pertama apresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Pak Ujiar. Saya merasa dari apa yang disampaikan kepada Pak Ujiar, kepercayaan Marapu ini sudah nyublim dalam diri Kak Jar, sehingga tertular rasanya kepada kita ketika menyampaikan hal-hal tadi. Apresiasi sekali terhadap apa yang dilakukan.
pertama masyarakat, saya mau memberikan tanggapan dulu, dan saya tidak ada, maksudnya tidak ada penolakan atau apapun menegasikan apa yang disampaikan Kak JR, tidak ada. Saya hanya ingin menanggapi bahwa menariknya dari masyarakat adat atau indigenous people ini adalah saya tertarik untuk mempelajari ini karena berdasarkan begini. Saya teringat Soekarno itu mengatakan bahwa dia tidak menciptakan Pancasila, tetapi dia mengambil Pancasila dari saripati bumi Indonesia sendiri. Saripati bumi Indonesia itu adalah nilai-nilai dari kepercayaan adat. Gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak JR tadi rasanya menjadi penandasan itu nilai-nilainya tadi bagaimana dengan perilaku bukan diajarkan secara teoritis tapi juga dengan laku begitu. Itu menandaskan bahwa implementasi dari Pancasila itu sebenarnya ada di nilai-nilai kalau mau ngomong pendidikan Pancasila itu lihatlah yang dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama saya melihat itu. Yang kedua tadi saya resen karena saya tertarik dan sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Kakak Neni tadi mengenai situasi dan realitas yang terjadi pada masyarakat adat hari ini yang harus berperang begitu ya antara dengan dirinya sendiri maupun dengan situasi eksternal begitu. Betul kata Kakak JR bahwa ini memang satu hal yang kompleks, begitu kompleks, bukan hanya kita bicara kapitalisme, tapi jauh lebih dari itu. Tadi ada kita sudah ditindas, kolonialisme, imperialisme juga menjadi awal mula untuk penindasan masyarakat adat. Saya ingin berbagi sedikit. Hari ini saya bersama teman-teman masyarakat adat di suku Biak. Ini yang kami lakukan. Itu kami menjalankan sebuah program yang kami sebut Wairon Melawan Punah. Jadi Wairon itu adalah perahu tradisional suku Biak yang hari ini sudah mulai punah. Padahal Wairon itu adalah kitab, kalau kita ngomong dalam konteks pendidikan, ini adalah kitab dari nilai-nilai adat dari suku Biak dan ini sudah mulai punah. Maka kita mengupayakan kembali untuk pembangunan perahu tradisional Wairon yang akan kita dokumentasikan, nanti akan kita luncurkan sebagai film dokumenter, mudah-mudahan bisa selesai tahun ini. Dan nantinya para Wairon ini kita manfaatkan sebagai wahana edukasi. Jadi kita manfaatkan konsep merdeka belajar, anak-anak bisa belajar di atas perahu Wairon, sekaligus melakukan aksi langsung, mendapatkan ambionisme. Jadi saya sepakat memang yang paling penting adalah apa yang perlu kita lakukan. Gitu. Yang ketiga adalah dari yang informasi yang diberi tadi tentang lipat yenu lipat tinggi gitu. Saya melihat ini sesuatu yang luar biasa begitu kan. Pertanyaan saya adalah ini untuk menjaga dari hal-hal yang perang itu tadi, perang dalam tanda petik itu tadi. Apakah di dalam konsep lipat yenu lipat tinggi ini juga ada sanksi adat sehingga kemudian ketika kan bisa menjadi sanksi itu kan bisa menjadi satu pagar gitu ya untuk kemudian tidak melakukan atau melanggar hal-hal yang menjadi kepercayaan utama begitu. Apakah ada sanksi adatnya bagi mereka yang melanggar konsep ini sehingga mungkin itu bisa menjadi satu pagar ketika dia mau kemudian menggunakan tanahnya untuk hal yang lain gitu kan untuk sesuatu yang sifatnya kemudian apakah itu menjual mengalih fungsikan tapi ada sanksi adat. Apakah ada kata dia seperti itu di Marapi? Oke, terima kasih Mbak Lisa atas tanggapannya. Jadi tidak ada hal yang dinegasikan ya, tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih perlu digali. Boleh Bang Jar dijawab dulu mungkin ya, nanti kita ke Kang Lutfi. Oke, terima kasih atas sharingnya. Memang itu dia memang ya namanya di Indonesia itu sejauh dia adalah kelompok marginal selalu susah. Siapa bilang kalau cuma masyarakat adat banyak misalnya ya komunitas minoritas, gender, agama atau misalnya apapun, saya kira pengalamannya mirip-mirip dengan kapasitas yang berbeda sehingga
Itu yang membuat saya tuh yakin bahwa Merapu itu masih kuat. Di tengah banyak sekali tantangan dan sanksi adat ada dalam Merapu itu ada konsep namanya pamali. Mungkin itu bahasa Indonesia atau bahasa Sumba. Pasti ada bahasa Sumba, cuma saya aja yang belum dapat. Karena mungkin kurang fokus penelitian. Karena banyak sekali kan ini kalau kita mau inventarisir bisa 2 kitab sendiri. Ajaran masyarakat adat sebetulnya. Pamali itu ya itu tadi bahwa ada hukuman dari apa yang kita lakukan ada itu. Namun menariknya ini ya konsep pendidikan bukan saya mempendidikankan semuanya, tapi memang namanya pendidikan kan luas, bisa ajaran, bisa larangan. Hukuman itu kan bagian dari pendidikan. Jadi pamali itu berarti imbas dari apa yang kita buat. Misalnya kalau di teks-teks penelitian yang saya dapat, saya dulu nanti disambar petir atau digigit hewan buas. Tentu tidak sampai mati, tapi yang saya dengar cerita dulu itu langsung terjadi saat itu. Misalnya mencuri atau pokoknya banyak hal yang disebut pamali. Jadi pamali itu berarti bahwa kita mendapatkan balasan atau ganjaran atas kesalahan yang dibuat sendiri. Mungkin dekat dengan karma. Namun saya banyak orang, misalnya ada teman namanya Umbu Agus. Di Merapu itu kan sangat menghormati pohon beringin, banyan tree. Yaitu suatu saat dia harus potong itu karena kebutuhan uang. Dia ritual 2 kali, jadi pohon beringin itu kalau mau dipotong harus ritual, mohon izin namanya itu. Tapi karena kebutuhan lalu dia potong. Dia percaya bahwa sampai sekarang dia akan terima akibatnya, tapi belum. Artinya sekuat itu keyakinan pemali itu bahwa ada sanksi adat. Sanksi adat itu misalnya orang Merapu yakin kalau setiap kesalahan itu pasti ada setiap musibah itu ada kesalahan. Misalnya digigit ular, itu banyak ceritanya. Misalnya jadi ada pamali itu. Misalnya kalau mereka membunuh ayam, tapi itu menariknya ada aspek-aspek yang bisa dikompromi. Misalnya kalau ritual ayam harus 8 lalu tidak sampai, itu masih tidak masalah. Mereka yakin asal niat itu jauh lebih penting. Maksudnya niat itu, karena niat hati ini menariknya, niat apa yang dilakukan dengan hati itu kan agak sangat kuat dan yang penting niat itu ada, itu yang mereka percaya. Jadi pamali itu dia tidak langsung terjadi atau dia kadang-kadang tidak terjadi bukan karena mereka melanggar janji, tapi karena para leluhur paham bahwa mereka tidak punya tapi mau. Banyak yang terjadi karena kan ritual kayak sekarang itu kan ritual, misalnya ritual orang Merapu kematian itu kan membunuh kuda. Nah, kuda itu sebagai alat tunggang ke dunia para Merapu. Makanya kuda di Sumba itu sakral. Dulu itu harus 2. Jadi ketika mayatnya diturunkan dari rumah ke tanah itu 1 kuda dibunuh. Lalu ketika mayatnya ditutup batu kubur itu 1 kuda. Tapi sekarang dikurangi hanya 1 kuda karena masalah ekonomi, dan itu mereka bilang Merapu tidak masalah. Pamalinya tidak kena di situ. Jadi itu ya. Begitu. Semoga menjawab. Baik, menjawab. Terima kasih informasinya. Oke, makasih banyak Mbak Lisa dan Bang Jer. Ini terakhir ya dari Kang Lutfi, karena waktu kita tinggal 15 menit lagi. Silakan Kang Lutfi. Oke, suaranya double nggak? Enggak, aman. Oke, aman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebetulnya itulah pertama yang harus kita ucapkan. Karena hari ini asik sekali gitu ya diskusinya, yang ngomongin pendidikan, ngomongin masyarakat, dan sepertinya tadi di awal sempat narasumber menginstruksikan untuk kita berpikir atau merefleksi ketika kita membaca tema apa sih yang
tersirat gitu ya ketika kita ngomongin pendidikan dan masyarakat adat. Sepertinya dari awal sampai akhir nggak jauh dari apa yang saya catat. Kita dari awal, perspektif saya justru lebih pada aspek bagaimana metodologi untuk mewariskan gitu ya, atau metode bukan ya metodenya untuk mewariskan kepercayaan yang sangat sakral ini terhadap eh, objek yang harus diwarisi tersebut. Dan bagaimana responnya gitu ya, sebetulnya yang pengen saya gali itu, tapi ya karena kita waktunya terbatas, mungkin nanti ada talk show lain dengan pelajar yang harus kita kritisi dan gali juga gitu ya. Nah, pada dasarnya yang saya pahami, mohon maaf jika kurang, ketika kita ngomongin masyarakat adat, kita akan ngomongin suatu lingkungan organisasi yang memiliki kekhasan gitu ya. Kita ngomongin nilai-nilai yang khas, gitu, sifat yang khas. Sedangkan pendidikan tersendiri secara definitif baku yaitu kegiatan transfer knowledge atau tukar beli gitu ya, tukar pengetahuan atau transfer ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ketika kita ngomongin pendidikan dalam kacamata masyarakat atau kepercayaan adat itu, bagaimana sebetulnya pendidikan ini atau kepercayaan ini, kepercayaan masyarakat adat ini terintegrasi terhadap kebiasaan pembelajaran baik di sekolah maupun tidak di sekolah gitu ya, atau kebiasaan. Setelah tadi dicerminkan oleh Kang Diar juga ya, banyak sekali metodenya ternyata gitu ya, dari perilaku, dari apapun gitu ya. Nah, kalau seandainya tadi yang paling menarik justru budaya-budaya yang kita harus pahami dari masyarakat Merpapu, itu juga pendidikan yang eh, berbasis kayak pendidikan berbasis diri atau berbasis fitrah gitu ya. Atau kita ada ngomongin pendidikan based education itu ya, atau fitrah based education gitu ya. Di mana semua aspek pendidikan itu ada dalam diri kita gitu. Ada dalam masyarakat adat kita, sehingga ada konsep pembelajaran berbasis budaya, ada konsep pembelajaran berbasis manajemen kebudayaan, sosial dan budaya seperti itu. Nah, yang paling menarik itu ternyata bukan hanya sekedar di Marfapu, tapi di Sunda juga ada aspek seperti itu gitu ya, masyarakat yang kita pahami sebagai masyarakat yang sangat luas. Kita di Bandung aja ada kata pamali gitu ya, sadekala atau wedal, itu ada juga adat istiadat yang lebih aspek pada juga gitu ya, huga ya gitu. Nah, itu juga, tapi ya kembali lagi ke perspektif lain, kalau seandainya hari ini pamali menjadi aspek yang sakral, tidak boleh dilanggar, ya dulu juga mungkin masyarakat di Sunda juga begitu gitu ya, begitu sama-sama aja ada hal atau aspek atau kata lain yang bisa dipakai selain kata dosa atau hal yang dilanggar. Nah, kesimpulannya Teninis bahwa pendidikan itu tidak ada yang tidak menggunakan kasih gitu ya. Semua harus menggunakan kasih. Sehingga pembelajaran yang baik, baik kepercayaan adat, pendidikan formal, informal, non formal, itu diajarkan dengan kasih dan manajemen. Ya, mungkin seperti itu Teninis. Oke, siap. Makasih Kang Lutfi. Jadi lebih ke tanggapan gitu ya kalau dari Kang Lutfi gitu. Oke, dari Bang Jar mungkin ada tanggapan balik sekaligus mungkin ya closing statement karena kita mau tutup karena nanti juga ada Kang Daus yang mau nyanyi satu kali lagi. Silakan Bang Jar. Ya, terima kasih. Saya kenapa menaruh pertanyaan tadi masyarakat adat dan pendidikan, karena saya curiga bahwa ketika kita menyebut pendidikan sebetulnya kita melakukan apa yang dikatakan oleh Darmaning Tias dan Toto Raharjo dalam bukunya, bahwa pikiran kita tuh terarah pada bangku dan papan tulis. Jikalau itu yang muncul di pikiran kita, maka sebetulnya kita mengikuti definisi pendidikan yang dibikin oleh negara. Jadi selama bertahun-tahun kita berpikir bahwa pendidikan itu harus ada papan tulis, harus ada guru, harus ada kelas, harus ada bahan ajar, dan itu sementara yang dilakukan pada masyarakat adat. Jadi sebetulnya pendidikan itu luas, dia mencakup pada kehidupan, dia mencakup pada keseharian. Nah, yang terjadi pada masyarakat adat ini
berbeda dari agama lain. Jadi misalnya begini, pendidikan masyarakat, pendidikan kepercayaan adalah pendidikan agama bagi masyarakat adat. Tetapi nasib agama leluhur atau nasib masyarakat adat itu tidak sama dengan agama lain. Nah, itu yang jadi persoalannya. Misalnya begini, mereka diajarkan untuk lipayeni lipatemi, mencintai tanah, mencintai pohon. Tapi tanah mereka diambil oleh negara. Sungai mereka dirusak oleh negara, pohon mereka dihancurkan oleh negara. Nah, apakah hal itu terjadi pada agama lain? Kan tidak. Lalu misalnya begini, pendidikan bagi agama Merapu itu melibatkan ritual dengan alam. Tapi ketika mereka belajar di kelas dan mereka keluar dari ruang kelas, tanah mereka hilang. Saya kasih contoh begini, saya dari Kristen misalnya. Saya diajar di kelas untuk rajin gereja. Ketika saya keluar gereja, ada gereja saya. Tapi Marapu kan tidak demikian. Agama leluhur kan tidak demikian. Mereka diajar negara untuk mencintai agama mereka, tapi negara sendiri tidak mencintai praktik hidup mereka. Nah, itu yang saya mau perluas, bahwa pendidikan kepercayaan itu menuntut pengakuan akan seluruh hidup orang Marapu, seluruh hidup masyarakat adat, menuntut pengakuan terhadap ritual, menuntut pengakuan terhadap tanah, yang menjadi aspek penting dari pendidikan kepercayaan. Karena negara memahami bahwa agama itu harus diajarkan secara doktrin. Jadi orang itu yang penting hafal isi ajarannya, hatam semua, maka dia adalah agamawan yang baik. Nah, bagi orang Marapu, mereka hanya bisa menjadi Marapu yang baik ketika mereka itu mampu mewariskan ajaran leluhur dan mewariskan seluruh alam bagi keturunan mereka. Nah, itu yang membuat menurut saya jadi penting untuk kita pahami bersama, bahwa pendidikan itu artinya sangat luas, termasuk pendidikan agama. Itu yang jadi menurut saya bagian dari closing statement, bahwa pendidikan agama leluhur hanya mungkin maksimal jikalau negara tidak hanya mengakui mereka secara formal melalui pemberian layanan, tetapi tidak mengakui status kewargaan atau status komunitas yang negara lakukan pada agama-agama lain. Kita keluar jalan, lihat kiri kanan semua rumah ibadah, bagus-bagus, besar. Kita kapan saja merayakan hari raya kita, tapi kapan kita mendengar bahwa ada pengakuan atau bahkan negara berhenti melakukan kasus, bukan hanya negara, sesama agama. Ini dialami oleh semua agama, apalagi yang minoritas. Berhenti melakukan itu. Itu yang aspek pendidikan yang sebenarnya, bahwa pendidikan itu mesti menunjang kehidupan dan masa depan dari komunitas. Bukan hanya berhenti pada aspek indoktrinasi yang ujung-ujungnya justru hanya malah tidak menyelesaikan masalah dalam dan bahkan tidak menjawab kebutuhan masyarakat adat di Marapu maupun sebetulnya masih banyak yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Jar. Makasih juga sahabat Dharma yang sudah bergabung dalam diskusi pada malam hari ini. Intinya memang perjuangan untuk teman-teman penghayat kepercayaan gitu ya masih panjang banget, dan memang putusan MK nomor 97 tahun 2016 kemarin bisa jadi apa ya, gong gitu untuk kita bisa bersama-sama membantu satu sama lain. Apalagi ini juga berkaitan dengan pengetahuan yang memang itu sangat Indonesia gitu ya, yang sangat lokal sekali gitu, supaya tadi ya kalau Kang Lutfi bilang ya ada yang berbasis budaya dan lain sebagainya. Itu saja, terima kasih sekali lagi sahabat Dharma yang sudah bergabung. Makasih juga Bang Jar sudah menyampaikan banyak sekali informasi kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan menjadi bermanfaat dan juga jadi mungkin ini pemantik gitu ya. Semoga nggak bosan dan semoga belum puas gitu dengan apa yang disampaikan. Ya, terima kasih juga. Ya.
Hmm, Terima kasih juga sudah diskusi bersama. ya sih, Bang Jet. Em, Terakhir, kita kembalikan lagi ke Ami. Oke, terima kasih banyak Bang Jar atas ilmunya ya, udah di-share banyak hal gitu ya tentang indigenous religion dan terutama pendidikan di Merapu ini ya. Semoga kita terus gitu ya untuk belajar dan mencari tahu dan terus melestarikan gitu ya. Oke, Teknis juga terima kasih banyak dan partisipan di Zoom ini. Terima kasih banyak, Sobat Damai. Ya, eh, lalu akan ditutup sebelum kita mengakhiri. Kita akan mendengarkan sebuah lagu lagi ya dari Kang Daus. Oke, silakan. Kami persilahkan Kang Daus. Percayalah kita takkan selamanya sekarang, akan ada suatu saat jeda yang nyaman. Kau dan aku duduk seperti kanak yang menemukan mainannya. Warna-warni mimpi kembali. Luka sedalam apa pasti ada batasnya. Duka seluas apa tentu ada tepinya. Sementara ini kukuhkan pijamu. Oh. Kau dan aku terlentang sambil menengadah ke awan, mensyukuri biru langit pagi. Percaya kita takkan selamanya sekarang, akan ada suatu saat sebelum kekal yang gelap. Luka sedalam apa pasti ada batasnya. Duka seluas apa tentu ada tepinya. Luka sedalam pasti ada batasnya. Duka seluas apa tentu ada tepinya. Sebentar bukan bijak.
Terima kasih. Yeay. Oke, terima kasih Kang Dau sudah menyanyikan lagu untuk penutupan diskusi kita pada malam hari ini ya. Oke, tadi ini aku langsung tutup aja ya atau gimana? Boleh langsung tuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Jar Oke, semua terima kasih izinnya. banyak ya. Terima kasih sama semuanya. Selamat malam. Selamat ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Rahayu. Rahayu. Terima kasih juga semua. Rahayu, sampai ketemu lagi. Ya, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam.